Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab 2, sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis. Jadi pemeliharaan dan kodifikasi. Kodifikasi ini artinya pembukuan. Jadi sejarahnya hadis sejak masa Rasulullah sampai dibukukan menjadi kitab hadis yang bisa kita temui hari ini. Nah, pemeliharaan hadis pada masa Kanjeng Nabi itu kayak gimana? Pada masa Kanjeng Nabi, sahabat itu sangat antusias, sangat bersemangat kalau mendapatkan hadis dari Rasulullah. Jadi mereka ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah, ada yang langsung menghafal atau menulisnya. Kayak gitu. Sangat bersemangat. Kemudian, cara Rasulullah menyampaikan hadis itu kayak gimana? Jadi Rasulullah itu menyampaikan hadis bisa lewat pada saat majelis ilmu, pada saat musyawarah, pada saat ngobrol sama sahabat tertentu. Jadi cuma satu orang yang mendapatkan hadis, kemudian sahabat itu menyampaikan ke sahabat-sahabat yang lain. Atau pada saat khitobah, ceramah atau pidato di tempat terbuka, kemudian Kanjeng Nabi ngendikan suatu hadis. Atau juga dengan perbuatan langsung, dengan perbuatan langsung seperti ketika Kanjeng Nabi sholat. Nah, gerakan sholat itu kemudian menjadi hadis. Hadisnya namanya hadis fi'liyah karena itu perbuatan Kanjeng Nabi. Atau melalui istri-istrinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya, kemudian istri-istrinya menyampaikan kepada sahabatnya. Itu cara Kanjeng Nabi menyampaikan hadis. Ada banyak cara. Kemudian cara pemeliharaan hadis. Jadi hadis itu dijaga ketika disampaikan dari Rasulullah kepada sahabat. Bagaimana menjaganya? Para sahabat menjaga hadis itu gimana? Caranya dengan dihafalkan, kemudian juga dengan cara dicatat di sebuah lembaran-lembaran kayak gitu. Kemudian berikutnya, pada masa berikutnya ketika Kanjeng Nabi sudah sedo, kemudian gimana hadis pada masa sahabat? Hadis-hadis yang sudah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat, itu gimana cara sahabat itu menjaganya, memeliharanya? Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu benar-benar berhati-hati dalam periwayatan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu Abu Bakar As-Siddiq, jadi hadis itu walaupun sudah selesai, maksudnya sudah tidak dari Kanjeng Nabi, hadis itu tetap disampaikan dari sahabat ke sahabat yang lain. Jadi hadis-hadis yang dari Kanjeng Nabi itu sahabat tetap meriwayatkan atau menyampaikan kepada hadis yang lain. Sahabat yang belum pernah mendapatkan satu hadis itu juga menerima hadis dari sahabat yang sudah menerimanya. Jadi tetap ada periwayatan, tetap ada penerimaan dan penyampaian hadis saat masa sahabat. Nah, penerimaan dan penyampaian hadis itu benar-benar dilakukan secara hati-hati sekali. Tidak asal dia menerima, jadi tidak asal sahabat menerima, tidak asal sahabat menyampaikan. Jadi dilakukan dengan sangat hati-hati. Di semua masa sahabat, masa Umar, masa Utsman, masa Ali bin Abi Thalib, semuanya berhati-hati sekali dalam menerima dan juga menyampaikan. Menerima maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika ada sahabat menyampaikan kepada sahabat A menyampaikan kepada sahabat B. Nah, sahabat B ini sangat berhati-hati. Apakah yang disampaikan sahabat A itu benar-benar hadis dari Nabi atau enggak? Jadi mereka benar-benar meng-cross check kebenarannya kayak gitu.
Nah, pada masa sahabat, gimana cara meriwayatkannya, cara menyampaikannya? Nah, cara menyampaikannya itu bisa dengan lafadz asli yang apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu disampaikan lagi kepada sahabat yang lain dengan lafadz yang asli atau dengan maknanya saja. Jadi kata-katanya itu berbeda tapi maknanya itu sama dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Kemudian memeliharanya kayak gimana? Memeliharanya itu dengan cara meneliti, berhati-hati menerima hadis, meneliti dengan cermat itu benar-benar hadis atau enggak, ada saksi, kemudian ada sumpah juga. Maksudnya orang yang menyampaikan hadis itu juga harus bersumpah kalau apa yang dia sampaikan itu benar-benar dari Kanjeng Nabi. Kayak gitu, pokok hati-hati sekali. Nah, itu ya. Jadi hari ini kemudian sampai kepada masa tabi'in. Masa tabi'in juga kayak gitu. Tabi'in itu adalah generasi di bawahnya sahabat. Jadi setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in. Pada masa generasi tabi'in juga masih ada penerimaan hadis, masih ada penyampaian hadis. Kayak gitu, sama-sama. Jadi sama-sama hati-hatinya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sangat berhati-hati dalam hal menyampaikan ataupun menerima. Kayak gitu. Cara pemeliharaan masa hadis pada masa tabi'in, cara mereka menjaga hadis itu ya sama, mirip dengan para sahabat, dengan cross check, dengan benar-benar melakukan sumpah ketika menyampaikan itu benar-benar dari Kanjeng Nabi. Mereka harus bersumpah dulu dengan mengecek langsung itu hadis memang benar-benar dari Kanjeng Nabi atau enggak, mau cek itu disampaikan dari siapa, kayak gitu. Jadi itu adalah sejarah pemeliharaan hadis dari masa Kanjeng Nabi, masa sahabat sampai masa tabi'in. Nanti berikutnya insya Allah kita sambung di sejarah masa pembukuan hadis. Tidak saya sampaikan sekarang ya, minggu depan insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.